Akan diambil atau enggak? Wah, Washiful ambil sih. Gak first pick sih. Ambil. Tes limit kan. Why First pick not? banget nih, first pick nih. Gak why not? Gua rasa begituan pun gak ngambil. Loh, siapa bilang? Yang udah-udah sih. Iya, Yang tiba-tiba. udah-udah. Ya, tiba-tiba mungkin ini waktu yang tepat untuk Anavel Show. Gua percaya Anavel Fanny. Tapi Wosipol dia ngambil Fanny duluan. Iya, ya harusnya bakal didinai di sini. Berarti bayarannya banyak ya? Ya, beberapa pertimbangan mungkin contohnya kayak Fanny yang diambil nanti ditukar sama Moskow, ya kan? Tapi Granger. Dan sedangkan Granger Wait, gak bukan bisa, Moskovnya. gak bisa menghadapi Fanny loh. Iya, bukan Moskovnya loh yang diambil. Wadaw. Tadi backup Badang, tenang. Oke, boleh di backup Badang. Badang atau Chow? Badang dan Gatot sih dua-duanya butuh sih. Tigril, Badang Tigril. Tanggung ya sekalian. Tanggung, bikin gak gerak sekalian Fanny-nya kalau bisa. Berarti midnya turun ke bawah, jungle-nya turun ke bawah sisaan ya. Iya. Oke, ini moment of truth nih akan begitu akan ambil juga. Karena kalau mereka mau ambil sekarang, Moskov gak perlu buru-buru. Mereka bisa ambil Fanny-nya dulu, Moskov udah gak mungkin. Iya bener. Fanny plus one ya. Buat hero-nya Luke juga bagus sebenarnya. Tapi apa pertimbangannya nih? Oh, Joy dan Cho. Itu yang gue bilang kan. Mereka akan siap ngelawan sebetulnya. Dia nggak gini ya, dia nggak mau ngambil resiko juga ya. Tapi yang pasti mereka sudah anticipate dengan adanya Cho, ya kan? Atau jangan-jangan mereka yang mengambil Joy dengan tujuan karena ya udah kan Navi yang nge-ban Fredrin-nya. Jadi Joy-nya bebas nih. Counter dari Joy yang di game pertama dipertontonkan udah di ban. Apalagi kita tahu sendiri Suyo itu kena nerf kan. Dia kehilangan magic damage reduction. Ya. Jadi ketika Joy berhadapan dengan Suyo, walaupun dengan mode Susanoo, ya Sasuke akan tebus dengan magic dealing damage dari Joy-nya. Gue rasa berhadapannya dengan Sasuke. Hilda terlebih dahulu dan Fanny. Wosipo dari tim sebelumnya, Ya. dia deal berarti. Fanny ini salah satu hero yang menakutkan dari Wosipo. Balik lagi, kita tahu sendiri Fanny adalah tipikal hero yang bisa hadir dimanapun. Jadi harus berhati-hati sama Bigetron ini buat sekarang. Mereka harus memperkuat bagaimana ganking powernya dari Navi yang harus ditutup secepat mungkin. Moskova sih. Moskov? Moskova sih. Apakah Moskov? Moskov sih. Atau mereka cari pilihan yang safety lagi kayak Granger, dari Granger gitu misalkan Cloud. 1-1. Waduh, ngeri banget sih on Fanny, be. Ngeri banget sih. Ya balik lagi sih, apa yang mau dibawakan gitu loh sama Eman di sini. Aku merasa Moskov paling aman sekarang. Dan lawannya juga Hilda kan kebetulan. Jadi Moskov, Pak. nggak ada alasan nggak ngepick Moskov, Pak. Oke, tapi kalau dari lihat draftnya, gua jujur 3 pick awal ya. melihat Coach Taji ini adalah salah satu respect pick dan band siapapun yang dihadapinya, ngerti gak? Iya. Terkadang tuh kita suka ada something, oh gak apa-apa, kita bisa Kita begini, lawan. kita bisa. Tapi Coach Taji, saya melihat respect sekali draftnya dari bandnya juga, ini luar biasa. Bagus ya. Pemikirannya lebih luas ya untuk pick and ban-nya. Sementara masuk di fase kedua nih. Seperti tadi kita bahas, mid lane-nya akan turun ke fase yang kedua. Bukan hanya untuk Bigetron, tapi untuk Navi pula. Parsia udah ditutup. Mungkin dengan long range lagi atau efek sisi nih, Be? Yang harus dikhawatirkan. Kayaknya long range-nya sih boleh sih, karena Granger bakal kerepotan kan kalau ketemu hero-hero long range gitu. Tapi kan ada Fanny. Aku merasa kayak di sini nih, walaupun ada Fanny ya, kayak let's say picknya Novaria gitu loh. Dia bisa tembus tembok, ada Soul Spear, dia punya Arliko juga, malah lebih punya dampak yang besar untuk team fight. Dan dengan adanya Cho, itu screening-nya jadi lebih gampang. Oke. Berarti kita persempit lagi mid lane-nya ke arah semi utility juga mungkin kayak dari Vex sana. Louis, Boleh? oke, option bagus. Louis, Moskov, Joy. Game satu Louis di pin loh. Aku Di atas. merasa kalaupun emang mau ambil Louis ya, harus ada hero screening-nya dulu nggak sih? Hylos? Untuk Bigetron. Iya, Hylos di first man. Louis-nya tapi di ban. Ya, Itu dia. ya. Karena ya mereka di game pertama nge-ban Louis di first phase loh. Udah ngerti sekarang ya, kalau kita ngomongin soal Louis pasti bakal lebih menutup potensi juga. Agar tidak ada hero yang bisa tiba-tiba ada di belakang dengan diversion. Benar banget, tapi kita lihat kali ini mengerikan sekali ya. Tentunya para pasukan dari tim Bigetron, mereka juga membuat barikade untuk tidak ada front to back dengan ini ya, dengan berat. Mereka tutup, Loy-nya mereka tutup, Farsianya. Jadi damage panas yang diberikan dari Farsia ini nggak akan keluar. Bukan gitu? Benar. Damage yang terlalu pedas atau panas itu nggak boleh sih. Sementara ya, gue rasa untuk Moreno sendiri pilihannya banyak.
banyak banget. Dia Banyak pakai banget. utility kayak Paramis juga masih bisa untuk menyelamatkan tim fight. Atau kalau memang mau pick off, Valentina. Badang dulu ya. Ada stopper ya. Stopper effect untuk Fanny-nya juga. Chow Badang berarti ini bener-bener Fanny-nya nggak dibikin gerak ya. Iya. Kayak benar-benar mau di-press terus, tidak ingin diberikan ruang agar dia bisa memberikan dealing damage dengan steel cable. Tapi pertanyaannya buat sekarang nih, apa yang bakal direspon sama Navi? Apakah malah Navi yang bakal ambil tadi Valentinanya karena bermain dengan jarak dan bermain dengan follow up damage? Kalau ngomongin ke arah Valentina, ada baiknya harus ambil high ground sih. If masih ada. Kimi dulu. Kimi dulu. First damage ya. Nah, Kimi mid lane. Kimi mid lane. Dan satu lagi nih, roamernya atau XP-nya. Hilda kayaknya XP better sih Iya. untuk game ini. Roamer stopper lagi. Tigreal, aku lebih suka Tigreal di sini. Tigreal oke. Aku suka juga Tigreal. Oh, cawet dia mau lebih agresif. It's okay, no problem, lebih agresif. Dan bahkan bisa kita bilang, apakah balik lagi Lim? Ingat, jangan sampai nunggu si V-nya ini diberi waktu. Jangan sampai nunggu si V ini punya gold yang banyak, Prof. Tapi Iya. bareng-bareng cari gold bersama si V, si Paul. Mereka harus fokus dan mereka udah punya Hilda. Mereka punya satu distraction yang banyak. Waktu udah pasti banget akan keluar. Kecuali plan awal mereka di 5 menit pertama dipatahkan. Gua nggak tahu mereka siap atau nggak untuk hal tersebut. Oke, berarti berdamage yang sebenarnya agak kurang ya. Ngelihat dari pick hero-nya Bigetron, mereka punya initiator, mereka punya Badang, mereka punya Chow. Tapi untuk volume damage, Jusin bukanlah tipe hero yang cocok, bukan tipe hero burst damage. Jadi late game lah yang akan mereka tuju. Oke. Ini kita sudah melihat dari draft, Profesor. Navi punya chance untuk dapetin game ini. Punya, tapi balik lagi early game mereka harus unggul banget. Oke. Kalau tidak, lagi-lagi. Oke, Bigetron. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan dengan 2-0 penuh tanpa balas atau Navi akan memaksa Bigetron ke game yang ketiga. So, Evel Arena balas tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Ya, jujur, chance-nya terbuka sangat lebar untuk game kedua. Karena lagi-lagi ketika ada initiator tapi gak ada burst damage, sinerginya gak nyala, Be. Iya. Ini Sinergi, jangan lupakan sinergi, itu penting sekali. hook damage ada sebenarnya ya. Tapi balik lagi follow up-nya akan seperti apa. Dan dari awal Becky Shy, dia berani banget untuk memecah tekanan yang begitu tinggi. Anavel, jangan lupakan, Anavel kali ini bisa untuk mundur. Dan satu hal yang paling mahal adalah di mana Anavel sudah menggunakan retributionnya di awal. Min 1 jantung tadi ya. Minus 1 jantung, lemes dikit, oke dengkul nggak masalah. Tapi mencoba untuk melakukan cut yang terlalu jauh kalau gue lihat di sana. Terlalu jauh. Becky, gak. Hilda gak. Kita tahu Hilda dengan dipopulerkan oleh Aras itu ada lebih depan lagi dari situ. Ya tapi kan kondisinya kali ini dia nggak bisa mendapatkan objektif apa-apa dan bahkan bisa dipotong. Kecuali Anavel di sana benar-benar diganggu sama Cars full sama Kimi, oke itu nggak masalah. Dan udah mulai terlihat jelas kondisi kali ini dan nampak ya para pasukan dari tim Bigetron tahu di sana udah ada Becky. Balik lagi mentargetkan ke arah seorang Anavel. Luke udah mulai datang tapi Fanny dari Wasipol. Hampir saja mendapatkan sebuah poin kill dan bakal terperangkap di depan sana dan first blood malah di tangan dari seorang Luke. Informasi yang sangat mahal tapi Wasipol masih mau lebih. Membuat Anavel tertahan di level 3 dan bahkan one last hit. Anavel! Cutthroat dan God point! Dan Navi seperti yang sudah kita duga. Seperti biasa, kadang bisa tiba-tiba kuat dan itu yang harus diperhatikan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Pressure early yang sangat baik tadi. Becky dengan power pick-nya juga nih, Be. Dia tahu banget kan untuk pattern-pattern yang harus dipatahin. Ya, jadi mereka benar-benar nge-stop Joy-nya dulu ya. Untuk bisa farming dan balik lagi 2 menit yang begitu sia-sia barusan dari Anavel. Mau tidak mau dia harus lebih sabar terlebih dahulu menunggu momentum balik. Karena Fanny-nya yang sekarang pegang kendali untuk pegang objektif turtle. Apalagi ada Cars dengan Jawhead. Di early agresifnya bisa lebih hidup untuk Navi. Tapi ini gak cepat juga ya untuk setannya ya. Mereka kalau kasih waktu lagi, karena memang Fanny memang atas dasar hero-nya itu susah untuk ambil. Gak bisa pegangin duluan ya. Gak bisa setup. Gak bisa setup, gak bisa pegangin kayak Joy. Sementara Joy mungkin masih ada beberapa pertimbangan dia bisa pegangin di area turtle-nya. Apalagi malah menjadi bantalan untuk turtle ini dengan ada Rhythm of Joy untuk mengumpulkan stack. Sehingga nanti dia bisa menggunakan ultimate Rhythm of Joy-nya. Sekarang setup ambil alih lagi oleh Navi. Padahal kan gue pikir Jawheadnya dipakai buat setup turtle pertama, Bi. Tapi Terus ternyata sama gak Kimi. buru-buru juga dan reverse. Itu dia X-Magic.
Gak masalah, gak masalah. Karena dia kan owning. Tapi lihat di depan sana, the way of mereka. Semangat pasukan SPG. Meanwhile di depan sana, para pasukan dari TV Ketron memaksa Washipol mendapatkan Moreno. Harus hilang, tapi Annabelle dipaksa Blinker dan Becky. Masih banyak banget pengawalan terhadap seorang Annabelle membuat dirinya terperangkap di depan sana. Seorang diri tak ada bisa mendapatkan apapun dari seorang Annabelle. Tapi memang damage yang kurang juga dari Begetron sosok Washipol. Oke, Kembali. tapi dalam Washipol memaksa di depan sana Luke. Damage yang terlalu sakit dan lain. Predict movement yang gagal tapi dapat SPG sudah kembali lagi ke Land of Dawn. Dan satu poin yang sangat penting untuk NRV adalah mereka mendapatkan Turtle. Ya, Turtle pertama untuk Navi. Sekarang kita gameplay mereka sambil untuk ejector. Lempar lagi di belakang. Oh my god, Moreno! Satu tembakan terakhir berhasil dapat satu point kill di luar depan sana SPG. Gak bisa diselamatkan lagi karena tidak ada pengawalan dan Annabelle. What a play from Annabelle. Tapi tidak bisa terlalu Washipol masih mau lebih. Dan para pasukan dan KB Ketron membuat barikade dan Annabelle still survive. Vision tadi B. Ya ini cukup menegangkan ya. Karena gerakan dari Washipol tepat banget, timingnya juga pas kalau misalkan dia ingin mendapatkan ke arah dari Annabelle. Langsung satu kali tusuk itu. Iya udah pasti, steel cable, cut slot, itu udah pasti bakal hilang ketika tinggal sekarang menunggu bagaimana setup selanjutnya dari Navi karena mereka pegang kendali map. Mereka punya ejector dan kali ini lagi-lagi Becky Shy masih menjalankan tugasnya untuk melakukan cut wave. Ingin jalan duluan dibandingkan dengan Luke. Kalau misalkan ada Moskov dan Joy, ada 5. Siapa yang ngambil landingnya dulu? Wah, Akan tetap XP-nya dikasih sih, harusnya ke jungle ya. harusnya dikasih ke jungle dulu sih. Atau mungkin Eman yang nanti bakal bertukar dan nanti Luke yang bakal sendirian. Join team fight jadinya. Bisa. Mungkin secara nggak langsung ya tim fight landingnya tetap dikasih ke jungle. Ketika Luke-nya juga dengan posisi nomor aja. Yang penting Luke-nya udah jadi underbelt dulu deh. Baru dia bisa lepasin landingnya kayaknya. Gak ada masalah. Tapi buat sekarang yang menurut jadi masalah adalah untuk X-Magic dia tidak membawakan Purify. Jadi harus lebih berhati-hati. Kalau boleh jujur, sekali ketangkap Sky Pierce yang akan jadi sia-sia nanti di first itemnya. Jadi belum tahu juga kan kita untuk ke depannya nih apakah memang nanti targetnya ke arah X-Magic terus menerus. Karena kalau misalkan si V-nya Purify dan susah ditangkap, karena tuh gak cari yang gampang. Iya, harus cari yang gampang dulu ya. Kayak Becky Shy mungkin dan Ars mungkin targetnya. Nah, ini yang kita nantikan kan. Kita menantikan di mana si V gak selamanya ada di tempat farming. Si V berada di kawanan tim Navi untuk membantu tim fight yang cukup besar. Dan lihat, Bigetron juga akhirnya kewalahan juga kan untuk menghadapi hal tersebut, bukan begitu Colin? Itu dia, gold 2000 loh ini. Kumpulan gold yang sangat-sangat rendah. Iya. Karena di bagian Oke, nampaknya langsung dapat Sky di depan sana. Mencoba mendapatkan Cars, tapi Cars too strong. Tapi satu hal yang cukup mahal Profesor tanpa adanya flicker initiate untuk di turtle berikutnya. Dan kalau ini didapatkan, ini memastikan dari tim Navi gagal untuk mendapatkan perfect turtle. Dan lagi mereka menukarnya dengan adanya satu thread dari bottom lane. Is it worth it or no, Profesor? Sebenarnya mungkin worth it ya, karena Navi ingin mengincar team fight karena dia punya 2 Sky Pierce loh. Oke, 2 Sky Fisher. Team fight yang ada di arah purple buff. Apakah itu akan menjadi sebuah kenyataan? Tapi langsung ke belakang dan tertangkap kan? Dan di depan sana perpasukan dari tim Bigetron akan memasang tim fight dengan adanya seorang Annabelle masih lebih jalan. Dan ternyata spray gun yang diberikan pada pasukan dari tim Navi terlalu sakit. Double kill from XPG. Best Craig berhasil menangkap Washipol. Tapi nampaknya Cars dan Eman kali ini berhasil mendapatkan double kill. Perpasukan dari tim Navi mereka terperangkap Blinker kejedot gak masalah. Membuat perpasukan dari tim Navi membuat seorang Becky masih bisa selesai. CV is coming. Eman terperangkap di depan sana memberikan damage tadi itu dia. Distraction movement from Eman dan juga Moreno berhasil membuat CV ter-take down. What a distract move. wow, itu dia tempo yang ditarik ulur. Bigetron. Mereka menunjukkan kalau memang daerah mereka itu nggak bisa ditabrak. Terlalu dalam juga sih dari Navi tadi. Wah, lihat gak distract dari Eman. Eman sengaja masuk, Moreno langsung dapetin point kill. Dua-duanya bahkan. Sedangkan sebaliknya, Eman memancing CV supaya fokus nembak ke arah Eman. Moreno lah yang akhirnya bersama dengan Luke di sana menutup ya. Untungnya ada follow up dan di follow up. Iya. Tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Itu yang terpenting. Tidak pulang. Itu dia yang terpenting teman-teman. Kalau misalkan dalam sebuah tim ya. Percaya. Even kalau misalkan itu misplay atau mistake. Gak apa-apa follow up dulu aja. Kalau di follow up itu akan berbeda hasilnya. Lama call-nya udah jelas. Iya, kalau udah jelas targetnya tahu apa
mau ngapain. Iya. Karena banyak kok saya melihat pemain-pemain Moskow seperti itu posisinya, tapi yang penting di follow up. Oke, tapi tampaknya ejectornya gagal. Balik lagi di depan sana, Cahyo berhasil distraction. Duel Dragon Fall defensif, menuju ke arah Washipal. Tapi Eman langsung melakukan sedikit covering up, itu bagus banget. Dan membuat para pasukan dari tim Navi juga nggak akan menyia-nyiakan kesempatan. Ini Navi benar-benar ngelawan. Navi juga mainin peran penting di sini loh. Lihat planning yang dilakukan dia. Oke, team fight, paksa gue dapetin turret. Ganggu, gue farming. Dan itu selalu terjadi loh, Profesor. Iya. Tapi Anapel! Cutlet from Washipal! Dengan satu buah retribution yang masih available. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka kemungkinan besar akan kehilangan sosok dari Lord. Kalau misalnya di COVID oleh para pasukan dari tim Navi. Sorry. Lihat, Spear of Distraction. No. Dan bahkan di depan sana, retribution is on point. Gak bisa masuk juga sih tadi, gak ada chance sama sekali untuk menangin di Lordnya. Dan Anavel harus sadar nih, early game yang buruk diterima oleh Anavel. Dan dia gak boleh lagi sembarangan untuk main Diva Let's Go, memang ketarik. Tapi gak segampang itu dulu. Oh lihat CV damage yang terlalu sakit, udah nggak bisa dibendung lagi. Tapi Holy Trinity dari juga para pasukan Bigetron sudah dimiliki. Dan Eman ingat kali ini, dan tadi harus mungkin udah mulai harus agak riset ya targetnya. Jangan keluar lagi Profesor menurut gua. boleh sih kayak Eman Dia- ya. dia Karena lu- nggak mau purify kan Eman Iya. juga. Oh no, Anavel. Mending Led dibandingkan Lux sih menurut gua. Atau Anavel, Oh my god, Anavel juga nggak masalah, langsung ditempar ke arah belakang line. Menjadi sebuah target utama. Kabar pasukan dan tim Bigetron, mereka kehilangan pemain mereka luka. Face break yang diberikan dan bahkan tidak ada face crack membuat para pasukan dari tim Bigetron coba terus bertahan. Backhit, tapi satu waktu red tidak bisa menyelamatkan luka. Dan damage tambahan kembali. Eman, damage dari Sosok X-Magic on sakit dari Eman. Almost it's never enough. Dan Anavel mencoba untuk mengejar Fanny, kayaknya gak wise. Bahkan lihat ada teori kabel di sana, ada teori karet. Maksa berpasukan dari Bigetron. Anavel akan dipotong, Anavel akan coba digunting, Anavel akan ada sandwich gaming. Tapi nampaknya Anavel mencoba untuk bertahan seorang diri. Tak ada jalan untuk pulang. Dikubur dalam-dalam di arah bottom lane. Bigetron, what happened Iron now? 2 kali berturut-turut game 2 untuk Anavel. Selalu fall down. Apa yang terjadi dengan Bigetron? Dan ini kelihatan banget jelas dengan tempo yang diinginkan oleh Navi. Sempat ketarik goldnya. Dan masalah burst damage yang kurang. Bigetron belum nemuin solusinya. Ingat, ini kita sudah bincang. Game 1 boleh mereka terpressure, tapi game 2 jangan lupakan Navi tetap bisa menggigit. Dan Navi di dalam kondisi nothing tulus. Gak masalah menang, gak masalah juga kalah. Iya. Dan masih menunggu juga untuk Lord selanjutnya. 1 menit dari sekarang Navi harusnya akan terus menekan member dari Bigetron agar mereka tidak mendapatkan farming yang sepadan. 3.500 gold, perbedaan yang sangat signifikan. Dan bahkan Hilda dari Becky Shy, ini nggak ada yang bisa menumbangkannya, bahkan walaupun 1 death. Tapi untuk next step-nya bakal susah untuk bisa dihilangkan. Ini main ke arah late game, kalau Bigetron masih mau dapetin game ini. Perfect banget itemnya dari Becky Shy, dia punya Red Armor, dia punya Blade Armor juga, jadi bakal susah untuk take down. Gila, bahkan Moreno selalu membuka Vincent Bacon di Moreno. Moreno jangan sampai salah tadi di depan sana, gas. Tertancap tapi tampaknya langsung satu momen ke Magic. Offside sekali positioningnya. Sayang sekali Magic. Power Dragon dia. Aduh, masalahnya dia nggak punya Purify. Dia udah harus tahu hal tersebut. Gitu loh. Iya. Dia benar-benar yang harus di belakang, bahkan kalau bisa rumput itu tidak bergoyang kalau ada dia. Iya. Seandainya memang pastikanlah live pakai spellnya juga. Setidaknya ada perhitungan yang sama nantinya. Masalahnya Iya. grafik kok. Tapi nampaknya di depan sana Eman dengan win of nature. Eman versus everybody. Gak bisa diselamatkan oleh Cahyo. Tapi apakah waktu itu akan cukup membuat korban tim Bigetron berhasil mendapatkan 1 buah Lord dan Retribution from Anavel. Bakal coba dikejar, udah ke belakang dengan ejektornya. Anavel harus lepaskan, Anavel harus mundur dan mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Dan Cahyo menjadi 1 barikade utama untuk menutup jalan para pasukan dari tim Navi masuk lebih dalam. CV tidak akan tinggal diam. Akan ada harta tata dan sonata. Dan Lord kali ini masih butuh 4 detik lagi untuk bisa muncul. Tapi dengan Lord yang dimiliki Bigetron mungkin ada nafas panjang yang bisa mereka juga. At least. Dan Navi dia nggak boleh dulu ingat Lord. Dia lumayan jadi pengen nantinya. Ya, super minion juga ya, jangan lupa bahwa mereka harus manage lagi laningnya di bottom lane terutama. Mid lane mungkin masih bisa diurus. Tapi bottom lane jangan lupa karena masih akan ada Eman di sana. Wind of Nature juga harusnya akan ready sesaat lagi. Invite sekarang akan diperpanjang oleh Bigetron karena mereka pegang kendali. Ya, betul sekali. Bigetron benar-benar mengerikan kali ini. Apa yang dihadapi Bigetron
mereka menghadapi Navi dalam kondisi yang sangat-sangat kuat dengan Fanny dan juga line up yang mereka miliki. Sive bahkan juga dia kondisi yang sangat kuat dengan Rockmill Meteornya, jadi bisa dibicarakan dan sangat kuat untuk mereka team fight 4 di arah top lane. Kenapa 4 karena tidak akan ada Moskov untuk saat ini yang akan bisa membantu para pasukan dari tim Bigetron. Iya, dari mana? Dari Wosiko, mereka damage yang matang dan akhirnya terima juga bagus tadi berarti. Oh, ya, karena dia udah ketangkap di depan sana nih. Ada Warex juga, dengan template item yang cukup untuk sustain. Udah mulai sih, tapi untuk dari Paul, dia nggak bakal dengan mudahnya kena burst effect. Dan dia masih bisa keluar dengan beberapa percent HP yang nantinya akan membuat dia sustain dalam team fight besar. Light udah nggak bisa nih asal tendang lagi, dia harus ganti target juga. Dan target yang paling optimal ya X-Magic emang. Tapi Cahyo udah benar-benar kita lihat di sana. Luka dimakan begitu saja. Permasukan dari tim Bigetron. Mereka kehilangan perlawanan mereka. Anavel! Solo Pico from Washington. X-Magic terperangkap ke depan sana. Permasukan dari tim Navi. Masih ada Purify Kemi. Eman dengan Wind of Nature. Tapi dapatkan satu turret damage. Bersama dengan Spear of Distraction. From Eman. Benar-benar menghancurkan seorang Becky. Pertukaran yang kalau dihitung-hitung gak cukup adil sih. Tapi ingat, dari CV udah gak ada Purify loh. Tadi udah ketika terkena Spear of Mystery itu terlalu sayang damage-nya. Masih mendapatkan satu, fokus ke arah belakang. Damage-nya Katsol kekakal. Berpasukan dari tim Navi memecahkan mid turret. Navi too strong di game yang kedua. Masih berlanjut walaupun Bigetron bisa defense, tapi pressure dari Navi tidak lepas sama sekali. Wosiko menunjukkan kelasnya dengan Fanny. Tes ombak dari Bigetron ini bisa berujung petaka bagi mereka. Ya tapi Cahyo benar seperti kata Profesor KB sih, udah mulai harus tahu siapa yang tendang atau enggak minimal dia bukain vision sekalipun ada Kars di depan sana. Paksa Karsnya itu targetnya ke arah Luke gitu. Ke arah line dan buat bisa menghindari dengan Senpu itu mahal sih, Be. Penting itu. Ejektornya setidaknya minus 1 ejektor gitu loh. Bagi lagi setup sekarang, keluarnya dipegang sama Navi. Mau di burst kayaknya. Mau di burst sama Navi. Really? Distraction, Anavel cari ke arah belakang. Apakah ada sebuah retribution dari depan sana? Dan dikasih pulang. Maka dipaksa oleh Eman dari arah belakang. Tembakan retribution from Washipal. Tertancap ke arah belakang. Tipe terjadi. Dan kena Spear of Mystery. Duel Dragon yang on fire seorang Washipal. Target menunjukkan seorang Khan. Gak boleh apa udah terjadi. Setidaknya semaksimal mungkin yang mereka lakukan. Flicker for Defensive telah dikeluarkan. Permasukan dari tim Navi. Mereka gak punya frontliner. Macro play tadi Eman. Dia dengan tenang ngedorong bawah. Bastard hancur. SOD dilepaskan. Loncat. Join team fight. Dan sekarang Lord untuk Navi memang. Tapi pressure-nya untuk Bigetron. Oke, karena mereka gak punya badan. Mereka berani banget. Sekalipun ada Becky. Lihat Becky Sai. Dia cuma untuk menunjuk batang hidungnya aja. Dia gak bakal berani lebih dalam lagi karena dia tahu gak bisa following up. Satu, gak ada Kars juga. Ya, Lordnya masih fightable di sini untuk teman-teman dari Bigetron. Mereka masih bisa clear Lordnya, tapi balik lagi harus jaga posisi dari Eman juga. Dia ready flicker dan jangan sampai terkena ejector. Sky Piercer, jangan lupa dari juga. tadi itu dia Shiva dan X-Magic, dua-duanya punya Sky Pierce. Light ini benar-benar harus standby. Jangan sampai sembarangan untuk bisa mengejarkan. Tapi itu dia. Dengan adanya Eman sebagai high ground defender pada pasukan dari tim Bigetron. Dan Navi kali ini benar-benar mendorong dan Bigetron masih bertahan. Gold ya. Dan item terakhir tadi untuk Eman. Anti burst. Sekarang akan sama. Keduanya punya chance yang sama. Walaupun dari minion lagi ngedorong juga Navi. Mereka dapetin boost card segayanya. Oke, mereka dapetin satu Bapes turret di arah bottom lane kan. Tapi lihat Washipal mencoba untuk menarget kartu Anavel. Damage terlalu besar, sakit sekali. Harta Tata, Dead Sonata, CV. Ini benar-benar harus dikalkulate. Nggak masalah, nggak hancur. Tapi satu hal yang dipastikan adalah masih ada next wave. Masih ada next wave. Tapi udah bukan super minion lagi untuk next wave-nya. Sementara ya kita tahu winning condition untuk Farlane itu dipegang sama Bigetron. Iya, di bottom lane. Lihat, terbuka bebas banget dan itu menurutku turret yang gak hancur dari Navi ya di bottom lane untuk Bigetron itu sayang banget karena udah pasti di sini bakal dimainin laning jauhnya sama Eman. X-Magic sih udah dapetin momentum banget saat ini. Dia udah pedes BGT. Itu rough even dia. Dia nggak pakai concentrate. Dia nggak apa-apa nggak ada life steal tapi damage-nya lebih sakit lagi karena attack speed itu kan Di convert. Kimi. Malah Anavel yang sekarang ya, concentrated energy. Dia bakal coba buat bertahan dengan hybrid lifesteal yang didapatkan. Winter. Winter.
Berani ya. Tapi lihat informasi didapatkan ada Luka di depan sana. Belum ada injektor, langsung ada face crack, menukar belakang. Langsung ada satu tembok yang on point. Oh my god, bagus banget tembok. Tapi Kas gak boleh terperangkap di depan sana. CV sangat baik untuk meng-cover kalau seorang Kas. Oh, Flicker yang sangat tepat. Karena kalau tadi CV nggak sambil Rhapsody B, itu bisa di follow up loh. Itu bisa dimajuin, itu pasti bisa dimakan Kasnya. Harus dimakan, kondisi menit 17, mereka nggak akan bisa cukup untuk team fight di arah Lord selanjutnya. Tapi macro play-nya melepaskan satu base turret di bottom lane. Oh, Evo. Sebentar lagi. Itu berbahaya sebenarnya kalau boleh jujur barusan ya. Trade-nya nggak begitu manis hanya dengan flicker dari Kars. Dan mereka toh belum bisa langsung all in ke Kars karena balik lagi Kars tadi udah punya immortality. Becky Shy juga punya immortality. Jadi nggak bisa langsung dimakan dengan cepatnya. Lord Evolve. Ini dia yang mungkin akan jadi jawaban dari Bigetron. Apakah bisa diambil? Karena dari tadi target Navi itu bukan objektifnya. Bukan kill-nya. Iya, benar. Nih, jujur ya, dengan Lexing Christian juga di gua karena Moreno sebenarnya udah gak ada larinya lagi kan. Udah. Jadi dia kan gak terlalu sakit dengan item bisa di Moreno. Oke. Light. Kita masih menunggu momentum sih dari Light kalau misalnya dari Bigetron. Sedangkan dari Navi, mereka udah punya momentum dari Kas berkali-kali, Liv. Ya, bawahnya pun udah didorong tadi oleh Wasipol. Iya, dia, reset dia. lagi. Dia dorong dulu dia. Udah rapi bawahnya. Oh, Eman akan show di bottom lane. Eman akan muncul di bottom lane tapi dia ragu kayaknya di top lane udah boleh take over Lordnya. Oke, ini ada dua kemungkinan. Kalau tim fight-nya berhasil, mereka akan bisa mendapatkan kemenangan. Tapi kalau tim fight-nya gagal, mereka bisa di end game di arah bottom lane. Ini mereka harus pikirkan. Tapi lihat Annabelle sudah melakukan staking. Bakal ada team fight. Mendengar belakang dan duel Dragon. SPJ. Target utama adalah Zero Distraction Eman. Win of Nature bersama dengan CV. One by one situation Modified Gaming. Eman berhasil melakukan zoning out. Kehilangan dua pemain. Dan ini bencana. Bigetron membalikan keadaan. Membuat perpasukan dari tim Navi. Light. Dan Light. Dan kali ini terperangkap dan no way. Oh my god, masih Oke, bisa. masih bisa perpasukan dari tim Bigetron. Mereka berhasil memborong-borong dengan perpasukan dari tim Navi. Tapi Lordnya bergerak ke arah bottom lane, Profesor. Oh my god, ini bakal menjadi sebuah hal yang buruk bagi Navi. Mereka melepaskan Lordnya, X-Magic tumbang. Dan fight 5 lawan 5 akan semakin lebih berat karena ada Lord Evolve. Dan ini respon time nggak cukup juga. Tapi lihat, Becky masih jauh. Mereka nggak punya badan. Kaspar Mojito, perpasukan dari tim Bigetron mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Dan lihat Wasipol, dia bisa tidak terlalu cukup. Eman udah punya immortality. Dua pesturnya menjadi pilihan utama. Lord di arah bottom lane akan menjadi pilihan. Karena tidak akan kuat ketika mereka mencoba untuk mempertahankan Lordnya. Dengan fight 5 dengan Lord. Apakah mereka mampu? Annabelle, one by situation. Damage terlalu sakit. Wasipol ke depan buff. Best terbuka dengan sangat bebas. Luke! What the fist crack from Luke! Fokus ke arah Benson. Bigetron membalikan keadaan. Dan